I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Adit. Ibu apa kabar? Baik. Baik Bu, kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ada pemeriksaan pernafasan, pemeriksaan nadi, pemeriksaan suhu, dan pemeriksaan tekanan darah. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Pemeriksaan tanda-tanda vital. 1. Pemeriksaan pernafasan. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pernafasan ya Bu. Baik, pernafasan Ibu normal ya Bu, yaitu 20 kali per menit. Baik, kita lanjut pemeriksaan yang kedua ya Bu, pemeriksaan nadi. Baik, nadi Ibu juga normal ya Bu, 80 kali per menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu ya Bu. Bisa Ibu selipkan ke ketiak ya Bu, nanti alatnya akan berbunyi. Kalau sudah berbunyi baru kita ambil ya. Permisi ya Bu. Sudah berbunyi ya Bu, kita ambil ya. Oke, suhu Ibu normal yaitu 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Bu.
Baik, tekanan darah ibu juga normal ya bu, 140/80. Tanda-tanda vital tidak normal dan istilah medisnya. 1. Pernafasan. Pernafasan tidak normal dapat mencakup berbagai kondisi termasuk A. Dyspnea merupakan kesulitan atau sesak nafas yang dapat terjadi pada saat istirahat atau saat beraktivitas. B. Tachydyspnea merupakan pernafasan yang cepat dan dangkal, biasanya dengan frekuensi pernafasan yang lebih tinggi dari normal. C. Bradypnea merupakan pernafasan yang sangat lambat, seringkali lambat dari normal. D. Apnea merupakan keadaan di mana seseorang berhenti bernafas untuk sementara waktu. E. Kinestokes merupakan pola pernafasan yang tidak stabil dengan periode pernafasan yang semakin dalam dan cepat diikuti oleh periode pernafasan yang semakin lemah dan lambat, kemudian diikuti oleh periode apnea. F. Kussmaul breathing merupakan pernafasan yang dalam, cepat, dan terkadang terengah-engah yang dapat terjadi pada kondisi seperti ketoadosis diabetik. 2. Nadi. Nadi yang tidak normal bisa mengacu pada berbagai kondisi yang mempengaruhi denyut nadi seseorang. Beberapa contoh istilah nadi tidak normal meliputi: A. Tachycardia, denyut nadi yang lebih cepat dari biasanya, yaitu lebih dari 100 denyut per menit pada orang dewasa dalam keadaan istirahat. B. Bradycardia, denyut nadi yang lebih lambat dari biasanya, yaitu kurang dari 60 denyut per menit pada orang dewasa dalam keadaan istirahat. C. Aritmia, ketidakteraturan atau ketidaknormalan dalam pola denyut nadi termasuk fibrilasi atrium, flutter atrium, atau aritmia lainnya. D. Pulse deficit, perbedaan antara denyut nadi yang diraba pada pergelangan tangan atau leher dan denyut jantung yang didengar dengan stetoskop. E. Wake or Tredy pulse, denyut nadi yang lemah atau sulit dirasakan, seringkali terjadi kondisi shock atau kehilangan darah yang signifikan. F. Bonding pulse, denyut nadi yang kuat dan mudah dirasakan, seringkali terjadi pada kondisi hipertensi atau arteriovenous fistula. 3. Suhu tubuh. Suhu tidak normal mengacu pada suhu tubuh yang berada di luar rentang normal, yang biasanya adalah antara 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius atau 97,7 derajat Fahrenheit hingga 99,5 derajat Fahrenheit. Untuk sebagian besar orang, istilah medis yang digunakan untuk suhu tidak normal tergantung pada apakah suhu tubuh meningkat dalam kurung hipertermia atau menurun dalam kurung hipotermia. A. Hipertermia. Ini adalah kondisi di mana suhu tubuh seseorang naik di atas kisaran normal. Hipertermia dapat disebabkan oleh berbagai kondisi termasuk infeksi, dehidrasi, penyakit, atau terpapar panas yang berlebihan. Dalam kasus ekstrim, hipertermia dapat menyebabkan kondisi serius seperti heat stroke. B. Hipotermia. Ini adalah kondisi di mana suhu tubuh seseorang turun di bawah kisaran normal. Hipotermia biasanya terjadi ketika seseorang terpapar suhu rendah untuk jangka waktu yang lama, tetapi juga bisa terjadi dalam kondisi lain seperti shock, hipotiroidisme, atau paparan di air dingin. 4. Tekanan darah. Tekanan tidak normal mengacu pada tekanan darah di luar rentang normal. Tekanan darah normal biasanya adalah sekitar 120/80 mm Hg. Istilah medis yang digunakan untuk tekanan darah tidak normal tergantung pada apakah tekanan darah seseorang naik dalam kurung hipertensi atau turun hipotensi. A. Hipertensi. Ini adalah kondisi di mana tekanan darah seseorang tinggi secara konsisten. Hipertensi dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit jantung, stroke, dan masalah kesehatan lainnya jika tidak diobati. B. Hipotensi. Ini adalah kondisi di mana tekanan darah seseorang rendah secara konsisten. Hipotensi bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk dehidrasi, kehilangan darah, gangguan jantung, dan efek samping dari berbagai obat. Nilai-nilai normal tanda-tanda vital. 1. Pernapasan. Pada bayi 30-40 kali per menit. Pada anak 20-30 kali per menit. Dewasa 16-20 kali per menit. Lansia 14-16 kali per menit. 2. Nadi. Pada bayi 120-130 kali per menit. Pada anak 80-90 kali per menit. Pada dewasa 70-80 kali per menit. Pada lansia 60-70 kali per menit. 3. Suhu tubuh normal 36,6 sampai 37,2 derajat Celcius. Subfebris
37 sampai 38 derajat Celcius. Febris 38 sampai 40 derajat Celcius. Hiperpireksis 40 sampai 42 derajat Celcius. Hipotermi kurang dari 36 derajat Celcius. Hipotermi lebih dari 40 derajat Celcius. 4. Tekanan darah pada bayi 70 sampai 90 per 50 mm Hg. Pada anak 80 sampai 100 per 60 mm Hg. Remaja 90 sampai 110 per 66 mm Hg. Pada dewasa muda 110 sampai 125 per 60 sampai 70 mm Hg. Dewasa tua 130 sampai 150 per 80 sampai 90 mm Hg.